Kesadaran pemujaan-pemujaan hanya kepada Allah yang Ar-Rahman akan membukakan kembali pintu kecerdasan kita, terbuka lebar hingga cerdas dalam berpikir untuk saling bersama, yang telah diajarkan dalam berpuasa bahwa kita semua merasakan lapar dan dahaga. Agar kesadaran ini juga akan membuka kembali pintu kesepakatan, pintu kepekaan dalam berasa, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, yang dilakukan dengan karena Allah yang Maha Kuasa, sehingga sadar kita bahwa mereka adalah milik Allah. Baik kita, maka Allah akan baik juga dengan kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Takkan diterima rasa terima kasih hamba kepada Allah bila ia tidak berterima kasih dengan sesamanya. Penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan sadar sesadar-sadarnya bahwa kewajiban yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'adda jundahu wa hadamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surat al-anfal fi ayat rabi'ah wa 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarra dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'budu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudari sekalian, jemaah ba'da salat Idul Fitri 1444 Hijriah
yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Cut Nyahdin yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pemujaan dan pemujian tersebut merupakan langkah utama dalam menyelamatkan diri kita dari kesalahan fatal yang akan kita hadapi dan lewati bersama. Pemujaan dan pemujian yang hanya diperuntukkan kepada Allah yang Maha Rahman akan hadir di hati alias perasaan kita ini, dan hadir di akal alias pikiran kita ini sebagai senjata dan benteng kuat di dalam menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan dan godaan, sehingga semua yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dikelola dengan namanya, karenanya, dan terinspirasi menjadikan dunia sebagai tangga menuju kehidupan akhirat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari bimbingan beliau kita dapat menerapkan perilaku kehidupan dengan tertata penuh dengan kemuliaan dan juga dengan keteladanannya, yaitu seorang hamba, nabi, dan rasul yang sangat lihai di dalam memuja dan memuji Allah yang Maha Kuasa, sehingga beliau senantiasa cerdas dalam menyikapi segala tantangan dan godaan di muka bumi ini dengan hanya mengembalikan segalanya kepada Allah yang Maha Suci. Sebab semua dari Allah dan kembali kepadanya. Hal itu semua diwujudkan beliau dengan hanya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada lainnya, yaitu memuja dan memuji harta dan tahta. Dengan namanya sebagai makhluk terpuji dan kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai Allah telah menjadi kata kunci, pegangan utama bagi kita dalam menyelamatkan diri kita semua dari kesalahan dan dosa diri, yaitu dengan hanya memuja dan memuji kepada Allah yang Maha Suci, bukan memuja dan memuji harta dan tahta yang kita perebutkan selama ini. Sungguh sederhana ternyata dalam menghadapi kegelisahan dan keresahan perasaan alias hati dan pikiran alias akal selama ini yang terjadi pada diri kita hanya karena harta dan tahta kita perebutkan bersama. Lupa kita bahwa semua tak dibawa mati. Usahakan sebelum mati ke tempat tidur saja pun tak kita bawa harta dan tahta tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dewasa ini kita dibutakan dengan sebuah kondisi yang menjadikan harta dan tahta adalah segala-galanya bagi kita, yang selama ini kita sangka bahwa harta dan tahta merupakan satu-satunya kunci utama untuk membuat kehidupan kita bahagia. Tiada harta, tiada tahta, maka orang berkata, deritalah hidupnya. Pembutaan tersebut telah membutakan hati alias perasaan ini, akal alias pikiran ini, untuk kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi dengan bergulirnya waktu, na'udzubillah, na'udzubillah, kita pula yang akan merasakan apa yang mereka rasakan dengan derita dan kepedihan. Na'udzubillah. Kita lupa bahwa kendali bahagia itu adalah nafas yang ada pada diri kita, dan nafas itu adalah pemberian yang penuh adil dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mandang apakah dia miskin ataukah kaya, apakah dia pejabat tinggi ataukah dia ada pejabat dirinya,
Semua dengan keadilan Allah dibagikan napas dengan seksama. Tinggal kita lagi kembali. Itu datang dari siapa? Kita pulangkan pada siapa? Itu datang napas dari Allah yang Maha Kuasa. Tentu kita berterima kasih kepadanya, bukan kepada pejabat dan orang kaya raya. Maka dalam ini napas perlu ketenangan mendalam, dan ketenangan tersebut dikembalikan kepada kelokohan kondisi, kelegahan situasi yang dipersiapkan oleh Allah pemberi napas itu sendiri. Kondisi yang diberikan Allah itulah yang kita kenal dengan berkah. Wabtagu min fadlillah. Banyak orang selama ini punya harta berlebih. Banyak orang selama ini punya tahta yang luar biasa tinggi. Tak nyaman hidupnya. Tak tenang batinnya. Selalu seperti dikejar-kejar KPK. Polisi pada mendatanginya. Padahal tiada orang mau melewati rumahnya. Begitulah kalau keberkahan tiada hadir dalam kekayaannya. Keberkahan tiada hadir dalam pangkatnya. Karena ia tidak pernah ingat bahwa semua harta dan tahta itu datang atas daya dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Maka oleh karena itu, keberkahan itulah yang hampir hilang dalam kupasan dan kajian kita sekarang. Kita tak lagi mengingat Allah yang Maha Rahman sebagai wujud ketenangan yang dapat menenangkan kehidupan berkeluarga kita sehari-harinya. Keberkahan akan muncul dengan terjadinya hubungan timbal balik antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat bimbo berkata, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hal inilah yang nyaris hilang dari pikiran kita. Sedih kita rasanya. Kita tak sadar keberkahan itu hilang gara-gara kita jauh dari Allah yang Maha Rahman. Jangan tanyakan Allah jauh sama kita, tanyakan ke kita, jauhkah kita dari Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Bila berkah Allah tidak menempel dalam segala yang kita anggap milik kita selama ini, maka tidak akan pernah harta dan tahta itu membuat kita nyaman dan tenang lahir batinnya. Yang ada hanya kesombongan, yang ada hanya keserakahan dan ketidakpedulian antara jiran. Islam itu indah, Islam itu mudah. Islam menjadi tidak indah dan menjadi susah karena oknum alias bagian dari umatnya sendiri, yaitu kita semua, yang mengotorinya dengan mempertuhankan alias memuja dan memuji harta dan tahta, bukan memuja dan memuji Allah yang Maha Kuasa. Daya cerdas telah hilang karena mempertuhankan harta dan tahta, sehingga keduanya tidak dijadikan tangga menuju ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa, dan membuat kita lupa bahwa keduanya tidak dibawa ke pembaringan kita alias jadi bantal guling, apalagi ke dalam perkuburan kita nanti. Dibongkar orang lah kalau kita bawa harta ke dalam kuburan kita. Bila pemujaan dan pemujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah harta dan tahta akan diarahkan, disimsalabinkan menjadi sebuah alat untuk berbagi dan membuat kita bermanfaat serta menjadi modal untuk kita di akhirat. Harta akan menjadi alat, harta akan menjadi kendaraan untuk menuju akhirat yang penuh surga kasih sayang Allah yang Maha Rahman. Betapa cerdasnya kajian keislaman itu, dan sungguh sedihnya bila kita tidak memahami indahnya Islam itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam mengantarkan kepada cerdas dalam berpikir dan cerdas dalam merasa. Karena semuanya kembali kepada kecerdasan. Sesungguhnya kecerdasan itu adalah kita semua milik Allah. Dan kembali kepada Allah. Itulah hakikat dari kecerdasan. Kesadaran kita menyadari diri kita bahwa kita semua milik Allah. Kembali kepada Allah. Kecerdasan inilah sejatinya mengantarkan kita kepada kenyamanan dan ketenangan di dalam berkehidupan. Cerdas berpikir bahwa bukan kita punya apa yang ada pada kita, dan itu terbukti saat kita mati. Tak ada yang kita bawa kecuali kain kafan di badan kita. Ternyata sungguh benar bahwa semua milik Allah, dan cerdaslah kita dengan pikiran kita untuk mengelolanya. Cerdas merasa kita bahwa kita semua hadir dari kakek buyut yang sama, yaitu Adam alaihissalam yang kita cinta, dan beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sadarlah kita bahwa ternyata kita dari Allah yang Maha Kuasa. Artinya perasaan kita sama, yaitu bila seseorang di hadapan kita tersakiti, maka tentu penciptanya juga tersakiti. Dan sesungguhnya kita pun juga merasakan sakit akan semua itu. Bila kita merasakan apa yang dia rasakan, dan bisa jadi suatu saat kita juga merasakan semua itu. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Jadi intinya Islam adalah agama yang penuh perasaan. Dengan saling merasakan, maka tidak akan ada yang terlewatkan orang-orang yang dalam penderitaan dan dalam ketidakpedulian. Karena kita mengetahui dan menyadari bahwa semua itu adalah saudara kita sendiri. Bahkan yang tidak seakidah dengan kita pun, kita sadari bahwa mereka semua adalah ciptaan Allah yang Maha Suci. Inilah tempat di mana kita untuk menjadi tauladan bagi mereka. Sebagaimana di Barat, di Eropa, dan di China, Korea, berbondong-bondong semua masuk Islam. Kan melihat indahnya Islam sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata pikiran yang cerdas dan perasaan yang peka telah hilang dari kita selama ini. Karena seruan panggilan Allah dan Rasulullah yang penuh cinta untuk mensejahterakan kita bahagia di dunia dan di akhirat tidak lagi kita penuhi. Al-Anfal ayat 24. Kita lebih mudah memenuhi ketika orang kaya di sekitar kita memanggil kita. Kita lebih mudah memenuhi ketika orang yang tinggi jabatannya memanggil kita. Takut kita dipecatnya atau tak dapat meja ke depannya, daripada kita memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 hari inilah kita digojol oleh Allah dengan Ramadannya, agar kita menyadari bahwa rasa itu tertanam di dalam berpuasa. Maka Allah menyatakan dalam hadis kursinya, fa innahu li wa ana ajzibi. Sungguh puasa itu milikku, kata Allah. Akulah yang pantas membayarnya. Kenapa? Sebab langit dan bumi digadaikan belum bisa lunas untuk membayar pahala orang yang berpuasa dengan penuh ketulusan. Artinya begitu hebatnya pahala puasa itu. Maksudnya karena puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah. Bini sendiri pun tak tahu tuluskah kita berpuasa. Laki sendiri pun tak tahu ikhlaskah kita berpuasa. Yang tahu adalah Allah. Allah dan kita. Betul-betulkah kita berpuasa? Inilah kenapa dikatakan oleh Allah dalam hadis kursi, fa innahu li wa ana ajzibi. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita semua dengan meningkatkan kaji rasa dan pikiran kita semakin bersahaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita telah memasuki Idul Fitri. 29 hari atau 30 hari kita digodrok untuk sadar diri bahwa selama ini kepekaan kita dalam berasa dan kecerdasan kita dalam berpikir telah hilang dan pergi menjauhi jiwa kita. Seyogyanya kepekaan rasa alias hati dan kecerdasan berpikir alias akal menjadi pemimpin kehidupan kita selama ini. Puasa Ramadan yang pahalanya hanya Allah semata yang tahu,
berapa besarnya, karena puasa merupakan aktivitas ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu apakah benar kita berpuasa. Semoga kita dapat merasakan semua itu dengan penuh cinta dan ridha Allah yang Maha Kuasa. Kembali kepada yang suci menjadi tujuan utama kita hari ini, dengan memohon kepada Allah yang kita cintai agar membersihkan kotoran hati alias perasaan dan akal alias pikiran, agar dapat dengan mempertegas pada diri bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dipuja dan dipuji, yang dipuja dan dipuji. Sedangkan kebaikan kita kepada ciptaannya, manusia dan makhluk lainnya, selama ini adalah bentuk pemujaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Dia yang dipinjamkan Allah atasnya harta dan tahta. Apalagi yang dipinjami akan harta dan tahta itu lupa bahwa harta dan tahta itu bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesadaran pemujaan-pemujaan hanya kepada Allah yang Maha Rahman akan membukakan kembali pintu kecerdasan kita, terbuka lebar hingga cerdas dalam berpikir untuk saling bersama, yang telah diajarkan dalam berpuasa bahwa kita semua merasakan lapar dan dahaga. Agar kesadaran ini juga akan membuka kembali pintu kesepakatan, pintu kepekaan dalam berasa, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, yang dilakukan dengan karena Allah yang Maha Kuasa, sehingga sadar kita bahwa mereka adalah milik Allah. Baik kita, maka Allah akan baik juga dengan kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Takkan diterima rasa terima kasih hamba kepada Allah bila ia tidak berterima kasih dengan sesamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan sadar sesadar-sadarnya bahwa kewajiban yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Memenuhi seruan tersebut merupakan wujud utama menuju hakikat kehambaan sejati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW yang dengan penuh cintanya memenuhi panggilan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh gelar sebagai Habibullah, kekasih Allah. Kehidupan penuh cinta sungguh akan melahirkan bahagia dunia dan akhiratnya. Begitu pula kebaikannya, kehidupan penuh benci akan melahirkan kegelisahan batin yang sangat menyakiti diri kita sendiri. Hidup penuh dengan buruk sangka. Kebencian akan sirna dalam diri manakala kita sadar bahwa kita hadir di muka bumi untuk menjadi hamba yang sejati. Hakikat hamba sejati adalah hanya memuja dan memuji Allah yang Maha Suci, bukan harta dan tahta yang dipuja dan dipuji selama ini dan membuat kita saling membenci dan menggerogoti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sucikan hati, perasaan dan akal pikiran hanya kepada Allah yang Maha Rahman, maka akan membuat kita cerdas dalam berpikir dan peka dalam merasa, serta bahagia di dalam berkehidupan di dunia dan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar kita dapat memfitrahkan diri kita, memfitrahkan jiwa kita hingga bersahaja dalam berkehidupan ke depannya. Rumah tangga semakin indah dan bahagia,
rezeki semakin berkah bersama, pangkat semakin derajat ditinggikan Allah yang Maha Kuasa. Maka kita dapat bersama ulul azmi dan para nabi dan rasul lainnya menjadi orang-orang yang dicintai Allah yang Maha Rahmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di Idul Fitri 1444 Hijriah yang kau ridhai dan kau berkati ini, sucikanlah hati, perasaan, akal dan pikiran kami hingga semakin suci kehidupan berkeluarga kami, suci rezeki dan aktivitas yang kami miliki selama ini selalu dalam ridho-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami selalu dalam bersaudara, jadikanlah kami dalam berkasih sayang di antara kami sesungguhnya. Berkahilah apa yang kau berikan kepada kami ya Allah yang Maha Kuasa, hingga kami nyaman dalam berkeluarga dan berkehidupan sehari-harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.